Mataluka Sengkon Karta. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyalut dalam suara genting. Manusia memiliki akal dan budi, didampingi kodrat hewani mencapai jalan ilahi. Inilah Mas Kumambang yang melayang, menyelinap ke dasar sanubari, menembus dunia panah dan abadi. Terlukai, melukai, dilukai, dan luka-luka, menganggap akibat ulah manusia. Manusia yang menjalankan cerita, Tuhan yang menentukan akhirnya. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku seorang petani bojong sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno digantikan Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya ada di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelital, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana. Diburu sampai godor, di mulut dor, di kepala diikat tali, dikapani karung. Penguasa punya tahta. Yang tidak ada, bisa diada-ada. Banyak orang yang dirampok, pencopet, penipu, pencuri, pesugihan, pelihara tuyul, ngepet, saling bunuh atas dasar kebutuhan untuk makan, mencari suaka di tanah sendiri. Kemana pemerintah? Sibuk pembangunan. Pemerintah dan rakyat seperti air dan api, saling memusnahkan meski berdampingan, berdampak bagi petani. 1971, benih mulai dikomersialkan. Pupuk dan obat hama harganya tak sembarang. Iuran ulu-ulu dengan dalih perbaikan irigasi. Teknologi ikut-ikutan membebani. Kesulitan benih bagus. Apalah daya, uang pun tak ada. Padi jadi rusak, panen gagal, hama berkeliaran seenaknya.
Bagi keluarga kami, ini musim paceklik yang mencekik. Akulah sungkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di kaki, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Interogasi Karta. Tek, 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 tek. Suara mesin tik bagai jarum menusuk-nusuk kulit. Nama? Karta, Pak. Pekerjaan? Petani, Pak. Nomor KTP? Terdiam lama karena aku tak punya. Jawab, goblok. Aku akan menjawab, namun pentungan lebih cepat mendarat di rahangku. Dak! Aku kolep, kepala di atas meja, dalam ruangan yang disaki asap rokok. Lampu ala kadarnya menguraikan asal-muasal peristiwa, tak lancar mulut mengurai kata, jari kaki diinjak kursi. Mata membelalak, mulut menganga. Aku Karta, pemilik tanah kurang dari 6.000 meter, tubuh tinggi besar, berkumis tipis, garis wajah tegas. Apa artinya tanah jika tak mampu lagi mengolah? Modal itulah intinya. Tanah tak mungkin ditumbuhi pohon uang. Uang cuma ada di kantong para cukong. Aku punya kantong-kantong bolong, digigit tikus-tikus seompong. Kalau aku banyak ngomong dengan aliran huruf ong, bibirku bisa-bisa monyong dan leherku bisa dipotong. Cerita kakek buyutku, tanah kami dikuasai oleh sinyo-sinyo Eropa dan para saudagar Cina. Tanah diurus oleh Demang, dibantu juru tulis, kepala kampung, seorang amir, seorang pencalang, seorang penjuru desa, dan seorang ulu-ulu alias si pengatur. Tak berdampak, tetap saja kakek buyutku seorang kuli. Harapannya hanya cukup dapat makan. Memprihatinkan. Tak ada dulu, tak ada kini, nasib petani selalu tersingkir. Aku bukan penjahat, aku bukan sedang menggugat. Di tahun ini, bicara jujur malah hancur. Membela sedikit, dianggap PKI. Diam tak ada jawaban, tak ada pilihan. Aku menggerutu karena rindu kakek buyutku. Keringatnya masih tersisa di tanah ini. Sekarang di tanah ini diberitakan akan menjadi penyangga ibu kota. Semua serempak berupaya tumbuh lebih pesat. Akan ada pabrik-pabrik, jalan raya, orang-orang asing. Dengan keadaanku yang serba kurang, aku akan merasakan sekarat yang melipat. Aku harus tetap hidup, menjaga mulut, pinjam uang, bayar hutang. Itu jawaban untuk sekarang. Uang dan kepedihan yang mengombak. Karta datang pada Sengkon. Basa-basi jembatan percakapan. Pinjam uang. Apa yang mesti dipinjamkan? Sengkon tak punya. Lesu di wajah Karta. Matanya berlinang menebas percakapan. Entah kemana, pada siapa, entah hasil atau tidak, kabar di kuping. Pinjaman pada juragan Sulaiman. Diperlakukan kurang baik. Mau dapat pinjaman, jadilah jongos yang setia. Jilat pantat sampai mengkilat. Karta adalah kawan. Sulaiman adalah sabar. Kepedihan Karta layaknya ombak.
Ombak kecil, ombak besar membenturi karang. Keduanya berkeluarga dengan samudra. Inilah hukum berpasangan. Ada ombak, ada karang, ada Karta, ada Sulaiman. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ciptaan Tuhan atas nama keadilan. Karta bicara pada langit. Di tengah hamparan sawah yang kering, perasaan berkolak, kepala mendidih, amuk di penjara. Tuhan, sungguh ngeri hidup di negeri ini. Segala masalah datang tak menemukan jawaban. Orang yang sekolah tinggi akhir-akhir ini banyak demonstrasi, tak menghasilkan solusi. Pembantaian, perpolitikan, ekonomi, pengangguran, kejahatan meningkat. Sedangkan kau, Tuhan, jangan katakan kau sedang sakit seperti anakku yang terkapar di dalam kamar. Tak bisa mengangkat tangan. Aku menangis. Sembuhkan anakku. Tolonglah. Aku menangis. Langit perlahan pucat. Angin merangkul tubuh. Dingin. Petir menggelegar bagi teguran. Langit mengucurkan tangisan tenang. Edda, kenapa hujan-hujanan, Bang? Ayo pulang, nanti sakit. Aku tak menoleh. Berulang kali ia berseru, lalu beranjak pergi dari kejauhan. Si Karta mulai gila. Ini berbahaya. Aku sempatkan melirik. Ternyata dia anak kepala desa, si tukang gosip. Di jalan menuju rumah, orang-orang kampung matanya berpaling, saling berbisik, entah apa, aku tak mau curiga. Istriku mengkerutkan dahinya. Sudahlah, anakmu masih ada di kamar. Tengoklah dia. Aku hanya bisa membawa segelas air doa. Keluarga golek berem. Perhiasan dan uang. Kalau sapi lenyap, di kandang. Hasil panen dan buah-buahan di dahan hilang. Banyak pencuri, rampok, begal, anjing luncat, golek berem. Keluarga Sengkon yang jawara, si membuat tanda luka, mencipratkan cat merah di atap keluarga. Cat merah perampokan, keluarga dapat julukan, bahkan kutukan warga. Dasar tukang rampok. Darah dari keturunan rampok. Keluarga kolek berem. Yang tak merampok pasti nanti mentok jadi rampok. Bukankah ada pepatah, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya? Biarkan orang berkata demikian. Sengkon mantap pada keyakinan yang bertani. Musim akan terus berganti. Panen ya panen. Pada setiap butiran padi terdapat beras yang putih bersih. Cangkang akan mengelupas, menyisakan isi. Pembunuhan dan perampokan di rumah Sulaiman. Malam berudara lembab, becek, gerimis telus menguraikan dingin. Jalan semakin sunyi, malam ditelan sepi. Celah perampokan menganga di tiap rumah. Perampok-perampok meloncat ke atas genting, merayap bagi cicak. Masuk ke lubang kecil, pintu terbuka. Gerak-gerik yang pelan, ciri khas rampok kawakan. Sulaiman tertidur, istri mendengkur. Uang, perhiasan, barang-barang mewah, incaran utama.
Sulaiman dibangunkan, golok mengalah ke leher. Istrinya berteriak. Selembar kain menyumpal mulut, tangan kaki diikat cepat kilat. Sudah mendapatkan incaran, Sulaiman malah melakukan kesalahan, melawan yang bukan tandingan, terbunuh dalam satu tusukan. Tak mau meninggalkan saksi, sang istri mati ditusuk belati. Warga desa digegerkan pembunuhan dan perampokan. Warga desa dan sumpah dipatuk ular. Desas-desus mulut warga berbuah cerita, menerka dan mengira. Begitulah kelakuannya. Sengkon dan Karta jadi sasaran. Karta pinjam uang tak terkabulkan, Sengkon sempat kesal pada Sulaiman. Karta sudah dianggap gila, Sengkon berdalah golek beureum. Sangkaan kuat kepada keduanya, ditambah Sengkon bersumpah di depan warga, "Saya tidak membunuhnya, saya bersumpah lebih baik dipatuk ular, saya tidak membunuhnya," dengan alasan kesal. Tuduhan itu bulat, sedangkan Sengkon benar-benar dipatuk ular. Malam Jumat 2 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melenggingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Dari kejauhan terdengar warda desa gaduh. "Adili si keluarga rampok itu. Ya, usir dari kampung ini. Bakar saja rumahnya. Betul, betul." Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, "Saudara Sengkon, saudara sudah dikebung abri. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara sudah tidak bisa kabur." Angkat tangan. Istriku kaget. "Kok kamu, Kang?" Kebingungan. "Demi Allah, saya tidak berbuat jahat." Masih dalam suara yang sama. "Kalau saudara tidak keluar, dalam hitungan 3 kami akan keluarkan tembakan peringatan. 1, 2. Secepatnya yang ku bisa keluar, angkat tangan." Di pintu warga mulai melontarkan sumpah serampah. Anjing, babi, setan, bagong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga seperti serigala, ganas, bengis, tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, dari celurit sampai arit, diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, "Allahu Akbar." Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara kalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselumuti kebingungan. Disambut razia seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang. Mendekati puluhan ABRI dan polisi. "Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diuntung. Sampah masyarakat. Bagong sia, setan alas, babi, goblok, dulur aing, pae gara-gara sia. Anjing ku aing dipaehan sia." Dudak, aku dikerumuni pukulan warga. ABRI tak polisi ikut-ikutan menendang. Dar, suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becak tanah bercampur di tubuh. Selang kajian, sesosok tubuh dilemparkan ke bak mobil. Ada sebagian tubuh yang menindih. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu.
Karta? Kami ditangkap dengan tujuan perampokan juga pembunuhan. Saudaraku, Sengkon dan Karta. Untuk kalian para petani, terima kasih.